Shalom, pada seri ke-6 ini kita masih membahas seputar dunia Romawi dan secara khusus kita akan melihat sekelumit tentang latar belakang sosial dan ekonomi. Saya mempergunakan buku Mark Alan Powell yang berjudul Introducing the New Testament, edisi revisi tahun 2018, sebagai landasan untuk membahas teori ini secara garis besar dengan beberapa penambahan dari buku sumber lain. Khusus seri ini, materi lebih banyak diambil dari buku Merrill Tenney yang berjudul Survei Perjanjian Baru. Baik, kita akan lihat soal kekayaan dan kemiskinan. Kita akan mulai dengan pembahasan tentang kaum kaya dan kaum miskin. Merrill Tenney mengatakan bahwa sebenarnya keadaan dunia di abad pertama itu tidak jauh berbeda dengan keadaan abad modern. Orang kaya dan miskin, yang baik dan jahat, majikan dan budak, itu hidup berdampingan. Dalam banyak hal, keadaan sosial ekonomi yang berlangsung saat itu pun menyerupai keadaan kita saat ini. Nah, Mark Allen mencatat bahwa kekaisaran Romawi ini ditandai dengan ketimpangan ekonomi yang sangat aneh katanya, atau memang sangat tajam. Ada sekitar 3% populasi di Kekaisaran Romawi itu merupakan orang-orang yang sangat kaya. Sementara 90% dari antara orang-orang yang tinggal di Kekaisaran Romawi sangat-sangat miskin malahan. Sebagian besar dari mereka ini yang termasuk yang sangat miskin tinggal di pinggiran kota untuk bertahan hidup. Mereka setidaknya belajar perdagangan, tetapi bagi banyak orang di daerah pedesaan mereka hidup dari pertanian. Bagi mereka yang paling tidak beruntung sebagai penduduk di Kekaisaran Romawi, yaitu para pengemis, janda, yatim piatu, tahanan, buruh harian yang tidak terampil, kelangsungan hidup mereka itulah yang paling sering dipertanyakan. Nah, para ahli sejarah memperkirakan 28% populasi Kekaisaran Romawi itu selama masa Perjanjian Baru hidup di bawah garis kemiskinan. Yang berarti bahwa orang-orang seperti itu tidak tahu apakah mereka akan dapat memperoleh hal-hal yang diperlukan dari hari ke hari untuk menopang kehidupan mereka. Nah, mengingat situasi ekstrim seperti itu, sikap terhadap kekayaan dan kemiskinan adalah bagian penting dari dunia sosial. Beberapa orang beragama pada zaman Yesus percaya bahwa kekayaan itu merupakan tanda berkat milik Allah dan bahwa kemiskinan itu dapat dipahami sebagai konsekuensi dari ketidaksenangan ilahi. Nah, untuk membahas hal ini, saya menambahkan penjelasan dari buku Merrill Tenney, Survei Perjanjian Baru, untuk memberikan informasi tentang strata sosial masyarakat di abad yang pertama. Kalau kita berbicara tentang masyarakat Yahudi, kaum kaya di antara mereka itu justru para alim ulama, yang sebagian besar terdiri dari keluarga para imam dan tokoh para rabi. Mereka itu punya kekuasaan yang sangat besar untuk mengatur lalu lintas perdagangan yang berhubungan dengan bait suci. Dan mereka banyak dapat keuntungan dari hasil penjualan hewan kurban. Bisa saudara bayangkan hal itu. Juga lewat hasil pertukaran uang
dalam hubungannya dengan pajak bait suci. Nah, mayoritas penduduk Palestina itu hidup dalam kemiskinan. Mereka adalah kelompok para petani, seniman, dan juga sebagian kecil pedagang. Perbudakan tidak banyak terlihat di Palestina. Dan mungkin bisa kita klaim bahwa bagian terbesar dari bangsa Yahudi di Palestina itu adalah orang merdeka. Sebagian daripadanya seperti para nelayan yang menjadi murid-murid Yesus itu punya usaha-usaha wira swasta walaupun kecil yang dapat menunjang hidup mereka sehingga mereka bisa hidup dengan layak. Pembagian kelas dalam masyarakat sedikit banyak dikendalikan oleh kewajiban hukum agama yang berlaku untuk semua pengikutnya. Karena mereka sama-sama terikat pada tanggung jawab kepada Allah, maka secara moral mereka itu melihat diri mereka dan sesamanya itu sederajat. Nah, bagaimana dengan masyarakat non-Yahudi? Pada masyarakat non-Yahudi kita kenal kaum ningrat. Mereka itu adalah para pemilik tanah yang menguasai tanah-tanah rakyat oleh karena kekuasaannya dan yang membeli tanah-tanah itu dengan harga murah dari keluarga-keluarga yang jatuh miskin akibat peperangan. Ada juga di sana yang disebut rakyat jelata. Mereka ini adalah para tunakarya yang hidupnya itu sangat memprihatinkan. Mereka ini adalah sasaran yang mudah termakan hasutan. Kaum budak adalah jumlah yang besar di Romawi. Mungkin tidak sampai separuh penduduk Kekaisaran Romawi adalah orang merdeka. Dan hanya sebagian kecil dari mereka yang memiliki kewarganegaraan dengan hak-hak penuh. Kalau kita lihat di Perjanjian Baru, ya dengan seringnya dipergunakan istilah budak dan beberapa kali ada penunjukan pemilikan atas mereka, maka kemungkinan lembaga perbudakan itu terpelihara khususnya di abad yang pertama. Kita akan lihat selanjutnya yang disebut dengan kehormatan dan rasa malu. Nilai sosial yang sangat penting di dunia Perjanjian Baru di antara orang Yunani, Romawi, dan Yahudi, dan juga orang-orang yang lain itu adalah kehormatan, yaitu status yang dimiliki seseorang di mata orang-orang yang pendapatnya itu dianggap penting. Dalam batas tertentu, kehormatan itu dianggap berasal dari faktor-faktor di luar kendali individu seperti kebangsaan, etnis, kelas ekonomi dan sejenisnya, ya. Tapi juga keterbatasan seperti itu memungkinkan terjadi peningkatan kehormatan seseorang yang dia dapatkan itu melalui kesalehan agama, keberanian orang tersebut, dan juga amal yang dia lakukan. Tapi ada banyak hal juga yang bisa memicu hilangnya kehormatan dan menimbulkan rasa malu. Sistem nilai seperti ini sepertinya tidak asing bagi kita juga di zaman modern. Ya, semua orang suka menerima kehormatan dan rasanya tidak ada yang mau dipermalukan. Bedanya di dunia Perjanjian Baru adalah dunia di mana kehormatan itu betul-betul harus dihargai di atas segalanya dan rasa malu itu harus dihindari sama sekali. Misalnya, orang itu pengen banget menjadi kaya bukan terutama karena kekayaan yang akan memungkinkan mereka untuk hidup mewah, tetapi karena hampir semua orang percaya bahwa kekayaan itu menjadikannya terhormat. Demikian juga memalukan untuk menjadi miskin. Ada seorang yang bernama Ben Sira, seorang guru Yahudi yang terkemuka pada periode Bait Suci kedua, mengajarkan bahwa
lebih baik mati daripada mengemis. Selanjutnya dalam hal seni dan ilmu arsitektur, di bawah para kaisar dari abad pertama, pembangunan fisik di Roma itu maju pesat. Bangunan-bangunan baru bermunculan. Banyak jembatan, saluran air, gedung kesenian, tempat pemandian yang sampai sekarang itu masih berdiri dan menjadi saksi kehebatan bangsa Romawi dalam ilmu bangunan. Lalu kemudian hal selanjutnya itu adalah arena. Arena ini adalah salah satu yang terkenal di abad yang pertama, yaitu pertarungan berdarah sebenarnya antara manusia dan hewan atau antara manusia dengan manusia yang diselenggarakan oleh para kaisar atau juga diselenggarakan oleh calon pejabat publik dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan massa. Selanjutnya kita melihat bahasa. Bahasa-bahasa utama yang dipakai di dunia Romawi itu adalah bahasa Latin. Bahasa Latin ini sebagai bahasa hukum di pengadilan dan juga berkaitan dengan kesusastraan Roma. Ada juga sebenarnya beberapa wilayah di Kekaisaran Romawi itu yang mempergunakan bahasa Latin sebagai bahasa sehari-hari. Ada juga bahasa Yunani yang merupakan bahasa kebudayaan yang dikenal oleh semua kaum cendekiawan. Bahkan bahasa ini mungkin adalah bahasa yang dipergunakan oleh Yesus dan murid-muridnya jika mereka hendak berkomunikasi dengan masyarakat non-Yahudi. Selanjutnya ada bahasa Aram. Bahasa Aram ini adalah bahasa yang dikenal di Timur Dekat. Dan kemungkinan bahasa inilah yang dipergunakan oleh jemaat Kristus yang pertama. Yang terakhir itu adalah bahasa Ibrani kuno. Bahasa yang terakhir ini sangat erat kaitannya dengan bahasa Aram. Sudah tidak digunakan lagi sebenarnya sejak zaman Nabi Esra, kecuali di antara para rabi yang mempelajari dan mempergunakannya sebagai media pemikiran teologi. Bahasa ini tidak dikenal oleh orang kebanyakan. Nah, luasnya penggunaan tiga bahasa tersebut terlihat pada pengumuman yang terpasang pada salib di atas kepala Yesus yang tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan juga bahasa Yunani. Kita bisa lihat itu dalam Yohanes pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-20. Selanjutnya tentang keuangan. Mata uang logam standar di Romawi itu adalah denarius. Dan uang emas yang dipergunakan itu disebut sebagai aureus. 1 aureus itu sama dengan 40 dinari. Dalam kitab perjanjian baru, dinarius itu diterjemahkan menjadi dinar, yang merupakan upah lazim bagi pekerja di timur untuk 1 hari kerja. Ini bisa terlihat dalam Matius pasalnya yang ke-20 ayatnya yang kedua. Nah, ada banyak kota dalam negara Romawi yang diberi hak untuk mencetak sendiri uang mereka. Dan mata uang negeri-negeri yang dikalahkan oleh Kekaisaran Romawi tidak ditarik dari peredarannya. Sehingga di dalam negara berlaku pelbagai jenis mata uang secara bersama-sama. Para penukar uang di Bait Suci mendapat banyak keuntungan dari para musafir, seperti yang dilukiskan dalam peristiwa pembersihan Bait Allah oleh Yesus dalam Matius pasalnya yang ke-21 ayatnya yang ke-12. Demikianlah sekelumit keadaan sosial budaya di Kekaisaran Romawi. Tuhan memberkati.